Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Febriana Ajijah, NPM 1821700002. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Yang pertama, ini di slide pertama. Sebenarnya pemerataan pembangunan itu saya membawa 10 tentang untuk pembangunan di desa dan kota. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur. Ini di sini saya mengambil gambar tentang jalan-jalan di kota besar ya. Karena infrastruktur merupakan salah satu faktor penting untuk pembangunan. Dengan adanya infrastruktur yang baik, akses antara satu daerah ke daerah yang lainnya akan lebih cepat, mudah, dan murah. Harusnya pemerintah itu menaikkan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi, akses antar daerah akan menjadi semakin mudah dan memicu kegiatan ekonomi agar semakin aktif dan tumbuh. Itu salah satu terjadinya untuk pembangunan yang merata antara desa dan kota. Untuk yang slide selanjutnya, ini ada menyeimbangkan pembangunan. Di sini penyeimbangkan pembangunan saya ngambil di Papua, di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2015. Maksud dari menyeimbangkan pembangunan di sini itu pembangunan itu fasilitas tidak dilakukan jadi pembangunan fasilitas itu tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan, namun perlu juga di daerah pedesaan. Jadi setiap daerah itu mempunyai dana desa tersendiri yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas yang penting seperti puskesmas, sekolah, dan lain sebagainya. Dengan adanya fasilitas yang memadai seperti itu tuh serta pelayanan untuk masyarakat itu dapat meningkatkan sebuah taraf kehidupan gitu di wilayah desa maupun di kota. Mungkin dari tingkat kesejahteraan juga pasti akan lebih baik jika penyeimbangan pembangunan itu merata. Untuk yang slide selanjutnya, ini di sini saya memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mendapatkan modal usaha. Di sini saya menggambarkan tentang koperasi simpan pinjam untuk masyarakat. Kenapa saya mengambil memberikan kemudahan bagi rakyat itu? Karena banyak orang ya, termasuk masyarakat pedesaan, yang ingin memiliki taraf hidup yang lebih tinggi atau yang lebih baik dengan memajukan sebuah usaha sendiri atau kewirausahaan atau apalah itu. Namun masyarakat biasanya terbentur dengan adanya biaya dan modal untuk awalnya gitu. Mungkin pemerintah bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat ini yang membutuhkan modal usaha dengan memberikan sebuah bantuan seperti koperasi, kredit rakyat atau apapun itu yang berbentuk pinjaman untuk masyarakat. Terus di slide selanjutnya, next ya. Ini ada memperhatikan dan mengembangkan wilayah perbatasan. Ini saya membawanya gambarnya perbatasan antara Indonesia Malaysia, tapi sebenarnya bisa aja dari antar desa ke desa, kabupaten ke kota, seperti itu. Jadi wilayah perbatasan merupakan wilayah yang berdekatan dengan negara lain, wilayah lain, pokoknya wilayah perbatasan itu. Tapi kadang-kadang pemerintah kurang memperhatikan wilayah perbatasan tersebut. Nah, jadi
harusnya itu tuh perlu diatasi dan memberikan perhatian lebih bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan terutamanya. Jadi hubungan suatu daerah itu bakal lebih tetap harmonis demi ketenangan di masyarakat perbatasan. Nah, untuk selanjutnya di poin kelima, mempercepat proses pembangunan. Menurut saya ini salah satu kendala yang sering dijumpai itu yaitu dengan adanya pembangunan yang lambat. Jadi harusnya ya pembangunan itu dipercepat atau punya targetannya masing-masing gitu. Tidak ibaratnya tidak terombang-ambing atau tidak macet di tengah jalan gitu. Harusnya sumber daya manusia yang bekerja di di pembangunan itu harus yang berkualitas dan mempercepat pembangunan lah. Yang selanjutnya ini ada poin ke-6. Poin ke-6 di sini yaitu mempermudah perizinan dan birokrasi untuk menarik investor. Kenapa seperti itu? Karena suatu pembangunan itu butuh dana yang besar, butuh dana yang tidak sedikit pastinya yang untuk pembangunan merata dan segala macam untuk usaha apapun itu. Maka pemerintah harus mempermudah dan memangkas birokrasi yang harus dilalui untuk para investor, tapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi juga oleh investor. Jangan sampai merusak lingkungan dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya ada poin ke-7, yaitu ini banyak profesi sekali ya di gambarnya di sini, yaitu mengirimkan tenaga ahli ke daerah pedesaan. Kenapa sih harus mengirimkan tenaga ahli ke pedesaan? Karena di pedesaan rata-rata ya, selain fasilitas yang kurang memadai, terkadang juga di daerah pedesaan juga kurang adanya tenaga ahli. Jadi pemerintah berusaha untuk mengirimkan tenaga ahli yang diperlukan, seperti tenaga pendidik, guru, kesehatan, dokter, atau yang lain sebagainya. Bagi tenaga ahli yang dikirimkan ke daerah terpencil juga harus mendapatkan sebuah fasilitas yang ditunjang dengan yang memadai, sehingga makin banyak orang tertarik untuk mengabdi di wilayah pedesaan yang terpencil seperti itu. Dan untuk poin selanjutnya yaitu di sini yaitu ada gambar pariwisata ya. Mengembangkan sektor pariwisata terutama di daerah pedesaan. Kenapa sih harus mengembangkan potensi pariwisata gitu di wilayah pedesaan? Karena pariwisata itu yaitu merupakan daya tarik bagi orang luar gitu. Dan juga karena kekayaan di suatu desa itu, keanekaragaman itu pasti mempunyai itu gitu di setiap wilayah itu. Jadi jika suatu daerah menjadi kawasan wisata yang layak, tentu akan mendatangkan berbagai pengunjung, adanya pembangunan infrastruktur, jalan yang memadai dan akses gitu. Hal ini juga mampu membuat penduduk pedesaan di kawasan wisata itu mengalami peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, serta menurunkan tingkat pengangguran. Jadi untuk di desa-desa sih diusahakan jika ada potensi untuk wilayah pariwisata semacamnya atau destinasi wisata seperti itu, dibangunlah walaupun perlahan-perlahan seperti itu. Nah, untuk poin selanjutnya itu di sini ada memenuhi pemerataan kebutuhan pokok rakyat. Di sini itu bahan pokok itu mencakup yaitu sandang, pangan, papan, bahkan juga pelayanan kesehatan, pendidikan. Seharusnya itu sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok untuk setiap masyarakat yang tinggal di wilayah manapun. Mau itu di kota, di desa, mereka mempunyai hak untuk itu.
untuk di daerah perkotaan tentu ini tidak terlalu sulit untuk dipenuhi ya, rata-rata mengenyam pendidikan, gampang ada sekolah dan lain sebagainya gitu. Cuman di beberapa daerah terpencil gitu masih banyak rakyat yang kurang gizi, fasilitasnya kurang, akses untuk air bersihnya kurang, dan segala macamnya masih kurang. Jadi perlu diperhatikan ini, yaitu untuk pemerataan kebutuhan pokok masyarakatnya. Nah, ini terus poin selanjutnya di sini ada poin terakhir. Ya, terakhir. Pemerataan kesempatan kerja di desa dengan di kota. Kenapa sih ya terus ada pemerataan kesempatan kerja? Karena rata-rata mereka yang di desa pasti akan berpindah urbanisasi. Jadi untuk mencari pekerjaan yang lebih baik daripada di desa, pasti rata-rata di desa itu bertani, ke hutan, bercocok tanam segala macam gitu. Jadi pemerintah itu harusnya memberikan sebuah beasiswa misalnya kepada orang-orang desa, rakyat, remaja-remaja di ini desa gitu, untuk pengembangan di wilayah desanya masing-masing nanti setelah lulus. Jadi nanti desa tersebut akan lebih maju dan sebagainya gitu. Mungkin penjelasannya cukup seperti itu ya. Mohon maaf sekali banyak kekurangannya. Jadi di dalam kesimpulan ini itu sebagai warga negara, masyarakat yang baik, kita harus bahu-membahu bersama-sama pemerintah untuk sama-sama membangun wilayah desa kota yang sejahtera dengan pemerataan pembangunan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan pengangguran lainnya. Kita harus bisa untuk memerangi itu semua. Harus kita menjadikan sebuah desa, kota, negara ini tuh lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.